Halo teman-teman semua, kembali lagi di video Market Outlook Amandana. Ini adalah Market Outlook yang berlaku dari tanggal 29 sampai 3 Desember 2021, ataupun ini merupakan minggu terakhir di bulan November dan sekaligus awal minggu di bulan Desember 2021. Nah, seperti yang teman-teman lihat di thumbnail ini, kebetulan juga di minggu ini, di hari Jumat ini, akan ada yang namanya NFP seperti biasa, yaitu non-farm payroll, yang dimana itu biasanya pasti akan memberikan dampak yang sangat signifikan ke dalam market seperti itu. Tapi sebelum itu, di sini saya akan memberikan kalender ekonomi ataupun fundamental apa yang akan terjadi di minggu ini dari tanggal 29 sampai tanggal 3 Desember 2021. Tapi sebelum itu, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman yang lainnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke kalender ekonomi dulu. Yang pertama, kita akan recap dulu apa yang terjadi di minggu lalu ya. Di minggu lalu kita akan recap apa yang ada di sini. Di minggu lalu pada tanggal 23 November di hari Selasa, ini kita semua melihat bahwa adanya data mengenai jasa dan manufaktur dari euro, pound sterling dan US dollar sendiri. Di sini sudah saya kasih tanda di mana kalau yang hijau ini berarti datanya lebih bagus daripada perkiraan, dan kalau yang merah ini berarti tandanya dia lebih jelek dari perkiraan, seperti itu. Walaupun di sini tandanya bagus untuk euro dan GBP, untuk di minggu lalu itu pada tanggal hari Selasa itu pergerakan dari euro itu tidak terlalu signifikan karena penguatan daripada US dollar itu masih sangat signifikan juga seperti itu, sehingga euro dan GBP itu masih sangat kalah. Oke, di sini lanjut untuk di hari Rabunya. Nah, di sini untuk yang teman-teman trading pada saat RBNZ rate statement itu kan dia memang perkiraannya memang menaikkan suku bunga naik sebesar 25 poin dari yang 0,50 menjadi 0,75 seperti itu. Dan itu memang kenyataannya menjadi 0,75 tetap. Tapi di sini yang sedikit aneh adalah biasanya ketika suatu bank sentral menaikkan suku bunga, pasti nilai mata uang dari negara tersebut pasti akan mengalami penaikan. Tetapi ini tidak terjadi di mata uang New Zealand. Jika teman-teman lihat di minggu lalu, semua mata uang New Zealand, mulai dari New Zealand USD, Audi NZD, NZD Yen, Euro NZD, GBP USD, GBP NZD, itu rata-rata mengalami kenaikan semua, bisa dibilang itu, kecuali untuk NZD ya, karena NZD kan berada di depan bukan di belakang. Nah, itu rata-rata pasti mengalami kenaikan. Audi NZD naik, Euro NZD naik, GBP NZD naik, seperti itu. Terus untuk NZD GPI turun, NZD USD tambah turun juga, seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan pasar ini tidak terlalu ngefek terhadap pergerakan kenaikan suku bunga dari RBNZ sendiri, seperti itu. Tapi untuk Amerika sendiri mungkin itu akan lain ceritanya, seperti itu. Mungkin ini bisa juga dibilang seperti ya anomali juga, bisa saya bilang seperti itu, karena data ini bagus, suku bunga juga naik, tapi kenapa mata uangnya tidak ikut naik, seperti itu. Inilah yang bisa dinamakan anomali di pasar, seperti itu. Lalu di sini juga ada Jerman Business Climate Index, ini lebih rendah. Dan untuk di US dollar sendiri ada core durable goods-nya dan GDP. Untuk GDP ini ternyata 2,1 dari perkiraan, tapi dia masih tetap lebih bagus dari sebelumnya, yaitu 2,0. Nah, untuk yang trading juga di US dollar pada saat malam hari ini ada kan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di Amerika ternyata sudah turun drastis, hanya mencapai 199.000 aja, seperti itu. Dan itu menandakan pergerakan dari US dollar itu sangat tinggi sekali, seperti itu, sangat menguat. Nah, di hari Kamis dan di hari Jumat di FOMC meeting minutes ini tidak terlalu ada pernyataan yang diberikan oleh anggota FOMC, hanya
para anggota dari FOMC ini bisa dibilang hampir rata-rata setengah lebih bisa dibilang itu setuju untuk mempercepat yang namanya tapering, dan setelah tapering itu mereka setuju untuk menaikkan suku bunga. Itu kan hanya pembahasannya aja seperti itu, belum untuk pada saat nanti memang pada saat rapat FOMC seperti itu. Kalau FOMC meeting minutes ini hanya membacakan tentang statementnya aja, bukan untuk pada saat yang kayak kemarin-kemarin itu. Nah, untuk GDP Euro ini untuk Jerman ternyata lebih rendah dari perkiraan. Terus dari Jumat kita ada BOE Government Daily Speak. Nah, ini untuk Gubernur Central Banknya England atau Bank of England ini, dia memberitahukan bahwa dia memang khawatir terhadap inflasi di negaranya dia sendiri, karena kita lihat kalau di data itu sebesar 4,2% tingkat inflasinya, which is itu sangat terbesar dari 10 tahun terakhir di negara Inggris itu sendiri, seperti itu. Jadi karena dia di sini menyatakan statement khawatir, di sini dia mulai mempersiapkan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi tersebut, yang dimana itu awalnya untuk menaikkan suku bunga. Nah, dimana untuk kenaikan suku bunga ini kemungkinan diperkirakan akan ada di bulan Desember ini, pada saat nanti Bank of England meetingnya nanti itu mungkin di pertengahan Desember seperti itu. Nah, untuk Audi sendiri ini ada anomali juga lagi sekali. Kita mengetahui bahwa data dari retail sales itu bagus dari perkiraan, jauh sekali. Tingkat penjualan perusahaan retail itu sangat tinggi, tapi ternyata itu tidak berdampak terhadap market, atau lebih tepatnya itu kebalikannya daripada market. Seperti data tadi Airbnb tadi, suku bunga naik, tapi ternyata mata uang New Zealand itu tidak ikut naik, seperti itu. Nah, di sini untuk Australian dollar sendiri, ketika retail salesnya naik, ternyata mata uang Australia itu tidak naik juga, melainkan ternyata mata uang Australia itu turun, sehingga Euro Audi, GBP Audi itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, seperti itu. Oke, di sini saya akan memberikan event yang terjadi pada hari Senin ini, Senin besok ya. Itu tanggal 29 November. Ini ada satu aja tentang pending home sales di bulan Oktober untuk US dollar. Ini perkiraannya hanya kenaikan 1%. Jadi jika ini lebih dari 1%, berarti mata uang US dollar akan mengalami penguatan, seperti itu. Lalu di hari Selasa kita ada The Fed Powell speak di jam 4 pagi dan di jam 11 malam. Ini berarti di hari Selasa kita akan melihat pergerakan US dollar yang diikuti dengan adanya pending home sales. Ketika pending home sales keluar dan diikuti dengan adanya Fed Chair Powell ini speak, memberikan pernyataan tentang apa yang akan disampaikan ke Senat, ini kemungkinan akan mengalami kenaikan terhadap mata uang US dollar itu sendiri. Bukan kenaikan, lebih tepatnya volatilitas di US dollar itu sendiri, seperti itu. Lalu di jam 5 kurang itu ada Jerman Unemployment Change, yang dimana perkiraan ini masih tingkat pengangguran di Jerman itu masih berkurang ataupun masih minus 20.000, seperti itu. Terus untuk CPI untuk Euro, dan untuk ada GDP juga month of month dari Kanada, seperti itu. Lalu di jam 11 ini ada Fed Chair Powell testifies, ataupun pernyataan ataupun testimoni dari The Fed untuk menyatakan kepada Senat, Senat itu lebih kayak DPR-nya di Amerika, seperti itu. Apakah nanti dia akan mempercepat taperingnya sehingga nanti akan segera menaikkan suku bunga atau apa? Kemungkinan nanti di hari Selasa ini akan ada ada pergerakan yang sangat signifikan untuk US dollarnya, seperti itu.
Lalu di hari Rabu 1 Desember kita ada GDP kuartal ketiga dari Audi. Oke, di sini bisa diperhatikan, tapi sekali lagi takutnya nanti ketika GDP ini keluar ternyata tidak terlalu signifikan atau malah terjadi anomali lagi kayak yang di minggu lalu. Seperti itu. Jadi berhati-hati juga. Nah, untuk di jam 9 malam, ini jam 9, jam 10, jam 11 malam ini kita ada untuk US dollar, pound sterling dan US dollar juga seperti itu. Di sini US dollarnya sendiri ada tentang ADP non-farm employment change, angka dari perusahaan selain pertanian seperti itu, berapa jumlah yang direkrut untuk para pekerjanya seperti itu. Jika melebihi dari 480.000, maka itu akan hasilnya pasti akan bagus. Untuk GBP kita ada di BOE lagi, Government Belly Speak. Ini mungkin akan membahas seperti yang minggu lalu juga, karena mengingat sudah di bulan Desember juga, dan biasanya ketika sudah mau memasuki rapat BOE meeting itu mungkin Gubernur Sentral Banknya mungkin akan sering banyak ngomong seperti itu. Terus untuk di jam 11 kita ada testimoni dari The Fed dan sekaligus ISM Manufacturing Index-nya seperti itu. Nah, di hari Jumat ini kita ada yang namanya NFP. Oke. NFP ini tidak sekilas juga saya ingin mengingatkan juga, NFP ini bukan hanya semata-mata ketika NFP itu terjadi. Ketika data NFP-nya itu keluar dan hasilnya itu bagus, di sini tidak bisa langsung yang namanya ketika NFP keluar bagus, US dollar loncat tinggi. Karena di sini teman-teman bisa diperhatikan ya, kalau yang pertama ini dia ada yang namanya average hourly earnings ataupun pendapatan rata-rata per jam pendapatan rata-rata itu berapa di bulan itu dan berapa. Jadi per bulannya berapa, terus rata-rata per tahunnya berapa, seperti itu. Ketika banyak orang yang bekerja tetapi rata-rata penghasilan per jamnya itu tidak naik, berarti sama aja, berarti orang tuh hanya kembali untuk kerja bukan untuk menaikkan taraf hidupnya sendiri, seperti itu. Jadi ketika nanti pada saat NFP keluar, lagi satu saya lupa, tingkat pengangguran, unemployment rate. Oke, untuk yang private non-farm payroll ini biasanya tidak terlalu kelihatan sih, tapi jika ini sebagai acuan pun juga boleh, seperti itu. Jadi acuannya adalah ketiga ini, average hourly earnings, non-farm payroll, dan unemployment rate. Ketika ketiga ini digabung dan hasilnya bagus, itu sudah dipastikan pergerakan dari US dollar itu akan menguat. Seperti itu. Karena apa? Karena ketika sudah banyak orang yang bekerja dan gaji dari mereka itu ataupun pendapatan rata-rata mereka per jamnya itu naik, sehingga tingkat pengangguran akan menurun, seperti itu. Logikanya pasti akan seperti itu. Karena banyak orang yang bekerja, terus berarti kan banyak orang bekerja, berarti tingkat pengangguran turun. Nah, ketika tingkat pengangguran sudah turun, berarti orang bekerja itu kan ingin memperbaiki taraf hidupnya. Nah, jika pendapatan per jamnya itu dinaikkan, berarti itu akan benar-benar mengubah hidup mereka. Bisa dibilang simpelnya kayak gitulah, seperti itu. Jadi, NFP, unemployment rate, dan average hourly earning atau pendapatan per jam rata-rata itu 3 itu harus digabung, itu baru kita bisa mencerna hasil dari NFP-nya bagus atau tidak. Karena di sini kita bisa lihat kalau perkiraannya ini untuk pendapatan rata-rata dari per jamnya ini, perkiraannya cuma tetap di 0,4 aja. Seperti itu. Jika ini turun malah ke 0,3 dan 0,2, wah itu malah bikin jelek. Ibaratnya kayak gaji kita tuh per jam $10. Nah, terus malah nanti di bulan depan per jamnya malah turun jadi $8 seperti itu. Untuk kan berarti kan kita dapat gaji lebih sedikit dong jadinya gitu. Nah, untuk non-farm payroll berarti kita di sini sudah ada jumlah orang yang bekerja perkiraannya itu bertambah sebesar 563.000. Oke. Jika kurang daripada ini,
biasanya tingkat pengangguran pasti akan naik seperti itu. Dan terkadang anomalinya adalah ketika ini lebih besar dari perkiraan, ternyata unemployment rate ini juga bisa tinggi seperti itu. Jadi ketika dua ini sudah tidak berjalan dengan bagus, non-farm payroll dan unemployment rate tidak berjalan dengan bagus, biasanya pergerakan dari US dollar itu sendiri pasti akan, ya dia cuma naik tinggi, habis itu turun lagi balik, naik tinggi, naik turun lagi, udah gitu. Pergerakannya gitu-gitu aja, tidak langsung searah naik seperti itu. Karena average hourly earning harus bagus ataupun jelek sekalian, non-farm payroll harus bagus ataupun jelek sekalian, unemployment rate harus bagus ataupun jelek sekalian. Nah, ketiga ini harus jalan seiringan seperti itu. Misalkan atau enggak sesuai perkiraan pun tidak apa-apa seperti itu. Jangan ada yang satu jelek, dua bagus, ataupun dua jelek satu bagus, seperti itu jangan. Karena ketika sudah ketiga ini jalan rata, semua bagus ataupun jelek, kita akan tahu pergerakan US dollar itu akan kemana seperti itu. Oke. Jadi gampangnya untuk baca non-farm payroll itu seperti itu. Bukan hanya membahas tentang angka perkiraan dari satu kejadian non-farm payroll saja. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga di hari Jumat kita ada tingkat jumlah orang yang bekerja untuk di Kanadian dan jumlah tingkat pengangguran untuk di Kanada seperti itu. Dan di sini ada ISM untuk sektor jasa di US dollar. Jadi di event besar minggu ini rata-rata lebih banyak di US dollar, karena di sini di hari Senin kita ada pending home sales, lalu di hari Selasa kita ada the Fed, lalu di hari Selasa kita ada Powell speak dan Powell testifies, terus di hari Rabu kita juga ada Powell testifies dan manufacturing index, lalu di hari Jumat kita ada full NFP, data NFP, unemployment rate, average hourly earning dan sebagainya, dan juga ada ISM service seperti itu. Oke, jadi untuk kalender ekonomi yang besar itu seperti itu, dan di sini saya akan tambahkan sedikit masalah yang terjadi di minggu lalu. Karena seperti yang kita tahu bahwa berita sekarang tentang COVID-19 itu ditemukannya varian baru di South Africa ataupun Afrika Selatan, di mana ada virus namanya dengan varian B11529 gitu kayaknya, yang dimana itu dia bisa masuk ke dalam tubuh walaupun tubuh kita sudah divaksin, katanya seperti itu. Jadi karena adanya temuan virus baru tersebut, risk aversion dari sentimen market ini mulai berubah, yang dimana safe haven yang dipandang sebagai alat untuk mereka bertahan seperti gold, dolar itu belum terlalu dilirik, tapi untuk mata uang yang lebih safe lagi, yaitu seperti Japanese yen dan juga Swiss franc, itu mengalami penguatan karena adanya satu varian baru dari COVID-19 tersebut. Jadi sehingga di minggu lalu itu kita melihat full berubahnya risk dari market itu, dari yang dari yang ke stok maupun ke market, ke Bitcoin, terus ke gold, terus ke US dollar. Ketika semua itu dipadukan, ternyata pada saat keluar ada varian dari virus ini, terus di Eropa juga mau lockdown dan sebagainya, risk dari semua kalangan masyarakat ini semua dipindahkan ke safe haven yang lebih pasti, seperti itu Japanese yen dan Swiss franc, seperti itu. Oke, jadi itu hanya sekilas saja untuk di berita di minggu lalu, dan pergerakannya pasti untuk berita COVID ini pasti akan tetap berlanjut di event yang ada di sini di kalender ekonomi ataupun nanti langsung ke dalam chartnya. Oke, jadi di sini sebelum kita masuk ke dalam chartnya, sekali lagi jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, hidupkan loncengnya, klik tombol like-nya, dan di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke. Di sini saya akan lanjutkan ke dalam trading view ya, untuk kita bahas secara teknikal
tentang apa yang sudah terjadi di market secara grafik ataupun secara chart lah. Oke, di sini saya akan lanjut tentang yang pertama. Seperti biasa kita akan membahas tentang Euro USD dulu. Oke. Jadi untuk teman-teman yang kemarin nonton ikut ataupun yang ikut lah ya, yang bahasanya ikut lah, atau yang ikut di trading plan saya di minggu lalu, itu kemarin teman-teman sudah profit ya, sudah profit banget sebenarnya. Karena kemarin kan kita di sini di hari Senin ternyata harga ini langsung breakout. Dia tidak sempat yang namanya retest untuk naik ke harga 13192. Dia tidak sempat naik ke sana. Jadi jika kita pakai arah ini, nah teman-teman sebenarnya sudah profit karena kita cuma sampai batas sampai sini, sampai di 11943. Nih saya lihatkan ya. Untuk di minggu lalu sudah saya katakan, karena dia sudah berhenti sampai di area support, teman-teman ada dua alasan. Yang pertama, dia naik retest di 13192 kemudian dia turun, ataupun teman-teman bisa langsung sell ketika dia breakout 12642 di area yang pink ini, dan TP terjauhnya ada di 11943. Jadi ini targetnya sudah terpenuhi. Di keesokan harinya lah, di hari Senin dia breakout kan. Di hari Senin dia breakout. Jadi kalau teman-teman langsung open buy pada saat di sini, ataupun pada saat dia naik retest lagi sekali, itu teman-teman sudah profit dengan rasionya itu 2 seperti itu. Jadi untuk jarak tipnya ini kalau saya tarik ya 60 pip lah, 60 pip, jadi lumayan. Untuk di Euro USD 60 pip itu sudah bagus ya. Oke, jadi sini saya akan analisakan ulang untuk Euro USD. Karena ini dia masih trend line-nya turun, dan dia benar-benar ya, dia benar-benar tertahan di area ini, di area 11925. Dia tidak bisa breakout ke bawah. Jadi ini masih menjadikan dia strong support. Seperti itu. Untuk Fibonacci kita akan kalau kita pindahkan Fibonacci-nya ya, pindahkan Fibonacci dari swing di sini sampai di sini. Sebenarnya di sini dia sebentar. Sebenarnya kalau di Fibonacci-nya kalau pakai yang di situ dia belum bisa dibilang bagus, bisa. Tapi kalau di sini kalau kita bilang dia berhenti di sini ya bisa juga sih. Kalau kita ambil dari sini fib-nya dan sampai tarik dari sini, dia sebenarnya berhenti di 618 dan dia sempat naik ke 78,6. Tapi di sini saya tidak mau ambil risiko sih. Jadi untuk fib-nya kita pakai fib yang paling besar aja ya. Kita pakai fib yang paling besar, yaitu dari sini. Ups, salah. Kita akan tarik Fibo dari sini ya, dari swing teratas di sini sampai dia paling low di sini. Oke, jadi kemungkinan dia masih bisa bergerak naik pada saat level 13192 ini di breakout ya. 1,392 ini di breakout. Oke. Ketika level 13192 di breakout, karena di sini ada bullish engulfing yang cukup besar, jadi saya rasa dia masih bisa akan turun dulu dikit, retest daripada dia ini resisten di sini, turun sedikit, kemudian baru nanti dia bisa breakout di sini.
ketika breakout ini dia kemungkinan bisa naik sampai ke Fibonacci yang 0,5%-nya di sini. Seperti itu, ke 13835. Jadi teman-teman bisa nanti order buy ya, untuk buy dulu untuk Euro USD, walaupun ini masih trendline turun ya, trendline turunnya masih, karena di sini ada yang namanya dia ada buat higher high yang lebih tinggi lagi daripada sebelumnya yang di sini, dan ini ada candle bullish engulfing yang cukup besar. Jadi power daripada bullish ini masih cukup besar. Jadi teman-teman bisa menggunakan dua strategi seperti biasa yang saya berikan, yaitu turun pada saat retest di sini. Oke, turun di sana, stop lossnya cukup sampai di 12360. Oke, 12360. TP pertama tetap di sini, di resisten yang dia di sini di 13192, dan TP terjauhnya adalah di sini di 13782. Itu ketika dia melakukan retest ya, retest di 12648 ketika itu retest. Tetapi jika retest ini tidak berlaku, yang dimana ternyata harga langsung naik, langsung jebol naik, teman-teman bisa langsung order buy di sini. Targetnya memang di sini, targetnya di Fibonacci 50 ya, ataupun di area 13834. Nah, untuk stop lossnya cukup di bawah di 1300 bisa saya bilang stop lossnya ya, di 13000. Oke. Oke, jadi ini untuk trading plan-nya. Ketika nanti dia breakout 13192, dan breakout ya, breakout, berarti teman-teman bisa langsung order buy nanti. Stop loss-nya cukup di bawah, di sini aja, di bawah close terakhir di sini kan dia di berapa nih close-nya nih? 13060. Nah, silakan kasih space jarak lagi sedikit. Bisa di 13000. Oke, atau nggak di 13000, pas 13000 itu stop loss di sana. Take profit terjauh di 13834. Oke, seperti biasa. Jadi ini adalah trading plan-nya untuk Euro USD, karena kita melihat di sini mungkin akan mengalami penguatan dulu sementara, walaupun dia masih trendline-nya bearish ya, trendnya masih bearish banget. Tapi untuk sell, untuk order sell ya, untuk order sell saya rasa sih teman-teman bisa order sell pada saat nanti dia menyentuh di 13834. Ini saya kasih short lagi sekali ya. Nah, tapi teman-teman yang perlu resikukan adalah stop lossnya cukup jauh nih, karena harus di atas 618. 618 ini harus dari sini. Take profit terjauhnya ya kembali ke sini, ke yang paling bawah di sini. Ini bisa, ataupun ke support di sini bisa. Jadi ada dua ya. Bisa di sini, bisa di 12630, bisa ke 11925, seperti itu. Nah, seperti ini. Silakan kalau yang mau ambil kesempatan untuk buy dulu, silakan, nggak apa-apa. Ataupun nanti teman-teman bisa menunggu sell-nya di area 13834, seperti itu. Karena saya rasa sih untuk sampai di hari Jumat ini mungkin akan banyak gejalanya ya, banyak volatilitas harga mungkin akan banyak terjadi di hari Jumat ini sendiri, karena ada NFP dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau mau bagusnya, silahkan ambil seberapa teman-teman cukupnya aja, jangan terlalu greedy, seperti itu. Kenapa saya bilang ini teman-teman bisa untuk buy dulu sementara? Karena kalau kita lihat di sini kita nggak ada, di H4 kita nggak ada pola sih sebenarnya. Di H4 kita nggak ada pola. Kalau kita trendline, ya untuk trendline sendiri ini sudah ditembus sebenarnya ya.
trendline ini udah ditembus, jadi karena dia sudah breakout, jadi dia mulai naik lagi, dan kemungkinan dia akan muter dulu. Ini karena skenario sudah mulai mengecil, kemungkinan menurut saya dia akan muter dulu turun, kemudian nanti baru dia akan menaikkan. Dia perlu buat higher low lagi sekali, karena di sini kita sudah buat higher low, dan di sini higher high. Dia perlu higher low lagi sekali baru kita bisa tarik garis trendline-nya nanti. Karena kalau sementara trendline-nya untuk buy ini dia cuma sampai sini aja. Nah, jadi di sini ada trendline buy-nya, jadi dia perlu higher low, higher high, dia buat higher low lagi sekali sampai di sini baru dia bisa naik lagi. Seperti itu. Karena trendline ini juga sudah patah ya. Trendline ini juga sudah patah, sudah di breakout, jadi itulah mengapa dia bisa naik dulu seperti itu. Untuk kita cari fresh kita supply sebenarnya di sini, di area yang saya pingkannya di sini, di harga 33.000 ini. Di area yang 33.000 ini, hampir yang mendekatin 0,5 Fibonacci-nya ini. Karena di sini kita ada fresh supply di sini, jadi kemungkinan dia akan nyari sampai sini, ataupun terjauh nanti bisa sampai ke sini, ke hampir Fibonacci 0,18-nya. Itu. Makanya kalau teman-teman nanti sell, usahain nanti stop loss-nya di atas ini ya, di atas ini. Di sini bisa 14.700 stop loss-nya. Nanti bisa langsung sell terjauh bisa sampai bawah seperti itu. Nah, kalau di hourly, ya di hourly seperti yang tadi, trendline di sini juga sudah patah, dan di hourly kita ada engulfing di sini di hourly. Jadi kemungkinan harga nextnya itu masih bisa turun ya, karena ada engulfing di sini yang memakan 2 candle sebelumnya. Kemungkinan dia masih bisa bergerak turun untuk retest di sini. Retestnya di mana? Kemungkinan dia akan turun memang sampai di 12642 di sini. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk Euro USD. Selamat bagi teman-teman yang sudah mengikuti trading plan yang saya berikan di minggu lalu. Cuan 60 pip, oke lah, nggak apa-apa. Sekarang kita pindah ke GU. GU kita kemarin sudah kasih trading plan ya. Trading plan di mana di sini kita melihat adanya bearish flag. Mungkin di H4 mungkin lebih kelihatan ya. Ya, di sini ada bearish flag, teman-teman bisa lihat di sini adalah pull-nya, kemudian di sini adalah dia punya flag-nya. Dan ketika bearish flag ini di breakout dan sekaligus support di 34212 ini di breakout, harga kemudian turun sampai ke area lingkaran yang sudah saya petakan dari 2 minggu yang lalu. Seperti itu, karena dia sudah berada di area lingkaran dan sekaligus supportnya di sini. Seperti itu. Jadi di sini bearish flag-nya akan saya hapus karena sudah tidak berlaku. Jadi untuk yang kemarin sudah sempat profit ya, sebenarnya kemarin itu sudah sempat profit, dimana profitnya ini sudah kalau kita ukur pipsnya dari dia breakout tadi, breakout bearish flag, kita ambil di sini sampai sini kita sudah cuan ataupun sudah profit sebesar 159 pip. Wow, itu sangat luar biasa sih untuk GBP USD. Itu sudah sangat luar biasa untuk GBP USD. Jadi selamat untuk teman-teman yang sudah trading plannya cakep, Euro USD sudah take profit, dan kemarin juga GBP USD sudah floating bagus seperti itu. Jadi di sini akan saya balikkan, dan di sini teman-teman bisa lihat ketika dia sampai di area bawah, menyentuh support, menyentuh area lingkaran biru, harga kemudian langsung mantul lagi naik ke atas seperti itu.
Jadi area birunya ini akan saya hapus, tapi untuk area supportnya akan saya panjangkan. Nah, jadi support ini masih bagus ya, support ini masih mantap banget, masih support strong banget. Jadi di sini akan saya tarik ulang Fibonacci-nya karena ini sudah tidak berlaku. Kita akan tarik Fibonacci yang baru, yaitu dari swing terakhir dia sampai sini. Oke, jadi karena kemungkinan dia bisa ini ya, dia bisa retest ataupun tidak ini sekarang. Dan sekarang ketika ini nanti jebol, ketika di 32655 ini jebol, kita akan cari dulu di mana fresh harga dari GBP USD ya. GBP USD kalau kita tarik freshnya di sini sudah kena. Lalu kalau kita tarik yang di sini, sebentar kita akan analisa, cari dulu di mana peluangnya yang bagus. Kalau di sini sebenarnya terjauh untuk di GBP USD. Dia bisa sampai sini. Oke, sampai sini dulu ya. Oke, sampai sini ya dulu. Karena di sini kita masih ada fresh demand di sini. Jadi kemungkinan ketika nanti dia breakout ini kan saya panjangkan dulu. Seperti biasa. Oke, ketika ini nanti di breakout ya, kemungkinan harga nanti ini akan saya bulatkan saja deh. Ya 150 yang bagus ya. Ke 150. Jadi ketika nanti ini breakout, tapi sini saya rasa sih udah stop sih dia, karena dia sudah menyentuh trendline di sini dan dia sudah mantul juga, tapi kemungkinan itu selalu ada ya, kemungkinan selalu ada. Jadi ketika nanti harga ini bergerak, ini ya nanti, ketika dia naik, area Fibonacci 3382 ini tidak bisa di breakout. Nah, dia cuma mantul sini sampai sini. Sampai sini pun bisa. Ataupun nanti dia naik sampai sini, dia kemungkinan bisa drop sampai sini lagi. Seperti itu. Jadi tinggal dipilih aja nanti mau yang mana. Karena di sini dia sudah membuat apa ya? Untuk trendline di daily nggak ada sini. Di trendline daily tidak ada, dan di sini dia sudah buat lower low, higher low, lower low, higher low, lower low. Dia perlu buat lower, higher low lagi sekali di sini, baru dia bisa turun. Ataupun nanti teman-teman untuk nyari aman ya, teman-teman bisa order sell nanti. Ini sih saya nyari aman ya, order sell ini pada saat dia breakout di sini aja. Ketika dia sudah breakout ini, breakout level 32655, otomatis dia akan mengejar ini. Ini sudah tidak bisa ditawar lagi, karena ini ketika breakout ini 32655, angka 32.000 ataupun 31.500 akan dikejar oleh market. Seperti itu. Stop lossnya cukup dikit aja di sini. Nah, ini resistance-nya udah 3, ini luar biasa. Ataupun nanti menunggu pada saat dia mentok di sini di 38,2, jika ada pola candle dan sebagainya, teman-teman bisa langsung sell di sana. Seperti itu. Jadi di sini saya kasih 3 setup untuk sell ya. Tapi risikonya adalah sekarang harus stop lossnya itu di atas 0,786. Untuk take profit terjauh. Memang terjauhnya bisa sampai di sini. Tapi jangan muluk-muluk dulu, sampai sini pun nggak apa-apa. Karena di sini
1 sebenarnya pada saat dia naik ke 38,2. Tapi kalau teman-teman mau tunggu sampai dia di 618 itu bisa. Stop lossnya jadi lebih kecil dengan take profit yang cukup besar seperti itu. Nah, di sini berarti oke, jadi di sini ada 3 setup, jadi mana teman-teman menunggu dia retest lagi sekali Fibonacci 0,382 nya ini, lalu teman-teman sell, tapi stop lossnya cukup jauh di atas, dan risk reward rasionya ini adalah 1:1. Kalau mau teman-teman menunggu sampai dia harga naik ke Fibonacci 618, which is itu adalah area support become resistant di 34217, teman-teman bisa order sell di situ, stop lossnya cukup di atas 78,6 Fibonacci aja, seperti itu. Ataupun nanti pada saat harga nanti itu ada break 32.705, teman-teman bisa langsung order sell ke target 31.000, ataupun terdekat dulu deh ke 32.000 aja dulu. Nanti 32.000 ambil setengah, langsung ke 31.500, nanti TP terjauh di 31.000, seperti itu. Kalau di H4 sendiri, kita kalau trendline kayaknya nggak ada deh. Kalau trendline sudah di break tapi nggak jadi, bukan ini trendline-nya. Trendline-nya bukan ini. Ini juga bukan. Kalau kita tarik garis trendline yang ini masih 2 sih ya, belum ada menyempit juga harganya, karena kalau kita tarik lagi sekali di sini sampai di sini, oke, kemungkinan ini di H4 ada falling wedge ya. Kemungkinan di H4 ini ada falling wedge, kalau karena ini untuk secara candle kurang data candlenya, jadi diperhatikan aja nanti. Kalau di H1 sebentar, kalau di H1 kita coba lebih presisi lagi. Kita tarik yang dari paling jauh. Oh, di H1 sudah lewat falling wedge-nya. H1 sudah lewat falling wedge, kemudian naik, berarti ini bukan. Kita ambil dari sini sampai sini. Nah, ini sebenarnya sudah lewat di H1, falling wedge sudah lewat juga. Tapi nanti di H4 ya. Di H4 nanti teman-teman tolong diperhatikan, karena dia kemungkinan ini sebenarnya di H1 falling wedge sudah lewat. Kemungkinan dia masih bisa bergerak naik nih. Hati-hati aja. Nah, di H4 ini pun bisa dibilang falling wedge yang cukup besar nih. Hati-hati. Karena kalau kita tarik dari sini, dari swing dia tanggal 9 November sampai yang di sini, nah yang ini, dan kita tarik dari swing low-nya di sini sampai ke sini, kemungkinan sini ada falling wedge yang cukup besar di H4. Jadi teman-teman diperhatikan aja ya, karena ini datanya kurang banget, data dari candlenya kurang, jadi perlu lagi 2-3 hari baru kan kelihatan ini kemana arahnya. Kalau yang cuma ambil scalpingan aja, copet-copet aja sedikit nggak apa-apa, dia nyentuh sini kemudian sell, ambil sedikit setengah boleh, ataupun nanti pada saat dia naik ini setengah ambil lagi boleh pun nggak apa-apa, seperti itu. Karena untuk target sih memang masih daily, kita masih bagus, Fibonacci-nya juga masih pas, harga masih bergerak turun secara signifikan. Sedangkan untuk area supply
kita ada supply di sini pertama di Fibonacci 618 memang ada supply, dan supply terjauhnya adalah ya di sini sudah lewat 78,6 sebenarnya. Jadi supply-nya yang bagus memang di 618 seperti itu. Supply di sini ini sangat bagus sekali karena belum ada disentuh juga soalnya. Oke, jadi itu tadi untuk GBP USD. Selamat, sudah cuan juga 150 pip di GBP USD di minggu lalu. Udah luar biasa. Sekarang kita akan pindah ke XAU USD. Oke, jadi teman-teman, ternyata XAU USD kita tidak sesuai harapan, yang dimana harga ini ternyata turun jauh, ternyata sampai ke support 2, bisa dibilang support 2 karena ini support ini strong support 1, support 2. Dia berhenti di 1780 seperti itu. Jadi ini kita kena stop loss ya, lumayan sih kalau kita coba ukur ya. Dari titik ini kita ke sini ya 1% lah, 1% ataupun 200 pip kayaknya, 200 pip atau 20 pip nih, dari 1844 sampai 1824. Oke, 200 pip kita kena stop loss ya, 200 pip kita kena stop loss di gold. Jadi kita kena stop loss 1 dapat, karena kalau kita paksakan tidak pakai stop loss kita sudah MC mungkin di sini sudah nih jauh turun sekali soalnya. Jadi sekarang kita akan analisakan ulang untuk di gold. Untuk sementara untuk area garis-garis ini akan saya tetapkan seperti ini ya, karena di sini dia mulai bergerak range lagi. Jadi kemungkinan gold ini masih bisa bergerak. Coba kita tarik garis trend line dulu dari sini. Oke, kita punya trend line di daily ya. Kita punya trend line di daily masih bagus banget. Ya. Jadi trend ini pun kemungkinan tidak valid sih, kemungkinan rasanya. Saya rasa sih trend ini kayaknya nggak valid sih. Karena kita ada bearish engulfing yang cukup besar di sini, momentumnya cukup besar. Jadi kemungkinan ada dua. Yang pertama adalah dia akan hanya bergerak sideways segini aja. Dia nggak peduli. Dia hanya range bound ataupun hanya bergerak sideways di antara 1780 sampai 1807. Udah segitu aja, dia bisa nggak bisa jauh-jauh. Tapi kalau teman-teman ingin trading breakout, gampang aja nanti ya, karena ini kalau mau trading sideways, patokannya hanya segini aja, 1780, udah segitu ya targetnya. Untuk trend line sendiri, memang jika nanti trend line ini di break ya, trend line ini di breakout dan diikuti dengan candle yang cukup besar, maka targetnya adalah bisa sampai sini 1753, 1750 lah bisa dibilang. Ini saya akan bawa turun. Ups, 1753, oke. 1753 ini juga bagus, jadi segini. Karena tendensinya ini masih cukup bisa dibilang turunnya nih berbahaya sih turunnya. Walaupun dia turunnya hanya sampai di garis trend line ya, dia kena trend line, kemudian mantul naik, kena trend line, mantul naik, kena trend line naik, dan kena trend line di sini turun sedikit, kemudian mantul naik lagi, seperti itu. Jadi teman-teman yang mau trading di gold ya,
biarin goldnya ini lepas dulu di antara 1807 atau enggak 1780. Udah sekarang itu sekarang. Long, silakan long pada saat breakout ini. Target ini 1834. Stop loss cukup di bawahnya aja. Kalau ingin short, lepas ini, lepas 1780, stop lossnya sedikit, take profit di sini. Nah, jadi segini aja. Kalau mau yang ingin trading cuma copet-copet dikit, silakan trading di antara area ini. Area 17 ini 1807 sampai 1780. Nah, itu adalah area kalian untuk bermain-main misalnya. Seperti itu. Jadi untuk gold sendiri dia ternyata gagal menembus sampai 1900, ternyata gagal. Jadi tendensinya ini faktor seller mulai masuk lagi ke market. Jadi kemungkinan seller di gold ini masih akan ada. Jadi berhati-hati aja untuk yang ingin buy. Oleh karena itu, inilah saya kasih tahu, jangan trading pada saat gold ini ada area kotaknya ataupun area sideways-nya. Lebih baik trading pada saat breakout karena itu lebih pasti. Seperti itu. Oke. Untuk di H4 kita di H4 kita nggak ada apa sih. Di H4 kita nggak ada apa. Kemudian kalau di H1 kita seperti ada inverted head and shoulder. Inverted head and shoulder-nya tapi sudah jadi dan sudah terbang. Dan ternyata dia masuk lagi sekali ternyata. Tadi dia masuk lagi sekali seperti itu. Jadi kemungkinan ya dia masih bisa sideways sih di sini karena dia nyentuh sini, nyentuh lagi, kemudian naik, nyentuh sampai sini, dan dia turun sampai sini seperti itu. Dan kemudian dia naik lagi nanti sampai sini, kemudian turun lagi. Ya udah segitu aja lah. Nah kalau dia mau naik sampai sini ada order sell, bisa supply di sini, ataupun supply di sini bisa seperti itu. Jadi itu tadi untuk XAU USD. Sekarang kita akan ke pair, berarti kena stop loss ya, XAU USD. Euro Yen mana dia? Efek dari risk aversion di market seperti apa? Oke, berarti Euro Yen di sini kita sudah membuat lower low. Oke, tapi dia tidak breakout ya. Jadi ini adalah analisa descending triangle versi weekly. Yang ketinggalan silakan teman-teman langsung ke minggu lalu aja. Di sini ini masih berlaku sih ya. Ini masih apa nih? Masih floating profit sih. Masih floating profit sekitar kemarin mentok floating profitnya nih dengan 174 pip ya oke. Dan teman-teman kalau mau pick 174 pip gak apa-apa lah, gak apa. Jadi di sini karena dia sudah membuat higher low dan lower low kecil pun di sini dia belum breakout ya. Jadi tendensinya ini masih sama. Untuk trading plan juga masih sama. Karena di sini kita masih ada trading plan di Euro Yen. Kita masih mengharapkan ini harganya turun ya. Kita mengharapkan harganya turun, ataupun yang ketinggalan nanti ya, ketinggalan Euro Yen. Ingat ya, breakout di ini. Oke, saya akan turunkan ke H4 dulu. Oke ya. Breakout H4 ini belum pasti. Jadi kalau mau ada ini saya akan singkirkan dulu sebentar. Di sini ada double top, jadi oke sebentar.
ada. Untuk Fibo kita tetap masih sama Fibonya ya. Mungkin saya akan adjust sedikit Fibonya karena kita sudah punya lower low di sini. Nah, yang ingin trading nanti pada saat pada saat breakout nanti bisa. Tapi setidaknya ini breakoutnya gini ya. Breakoutnya apa? Breakoutnya daily dah setidaknya. Jangan hampat, takutnya ketipu kayak ini. Breakout daily di bawah low-nya ini, silakan teman-teman bisa order trigger untuk sell seperti itu. Stop lossnya cukup di sini. Bisa langsung take profit terjauh adalah di 127 dulu, ataupun nanti terjauhnya adalah di sini 125 seperti itu. Karena analisa saya masih sama di euro yen, masih floating profit, ataupun yang sudah take profit di euro yen pun tidak masalah. Di sini kita ada double top, kemudian jadi ya dia sudah membuat lower low, ya tinggal membuat higher low lagi sekali dan jadi. Jadi itu untuk di iya. Jadi itu tadi untuk di euro yen masih sama analisanya dengan minggu lalu. Yang ketinggalan entry bisa menunggu pada saat dia retrace naik lagi sih, bisa retrace pada saat 382 seperti itu. Teman-teman yang ingin set stop loss plus boleh, silakan, ataupun langsung cut nanti dari Senin dan mencari entry lagi di hari berikutnya, silakan, apa-apa. Lalu untuk pound yen yang terakhir, untuk pound yen kita singkat aja karena oke, sip. Pound yen berarti kita akan memperlakukan ini adalah trigger untuk sell ya, trigger sell untuk di pound yen karena ini sudah descending triangle sudah lewat dan area lingkaran ini juga sudah lewat. Di ini sudah tidak berlaku, juga. Oke, jadi kita akan order sell untuk di WPCPI juga dengan target terjauhnya ada di 148 ya. 148 target terjauh karena mengapa? Karena di garis merah ini kita sudah breakout yang namanya major trend line. Major trend line sudah di breakout. Jadi mau nggak mau kita punya satu trend line baru yaitu di sini. Kalau secara Fibo, kita akan ukur Fibonya dari dia punya swing terakhir itu di sini sampai di sini. Kalau mau yang menunggu bisa pada saat nanti dia harga naik sampai sini, meretest area ini, area yang sudah di breakout ini, silakan langsung order sell dengan target di 148 seperti itu. Karena kita sudah punya ketinggalan jauh ini. Ketinggalan kereta yang cukup jauh di sini, seperti itu. Untuk di sini ada titik tengah sih sebenarnya, titik tengah antara ini dan ini. 152, 148, titik tengahnya 150, seperti itu. Ini hanya TP1, TP2 di 148. Untuk di candle 4 jam sendiri kita masih aman banget. Karena kita sudah breakout ini, jadi kemungkinan dia akan retest lagi sedikit, kemudian dia akan turun. Seperti itu. Untuk di hourly, jelas kita masih menunggu dia retest sedikit. Retest ini lagi sekali. Ini teman-teman bisa langsung order sell ke sana. Nah, karena dia turun di sini dan menuju Fibonacci 38,2 nya di sini, teman-teman bisa langsung order sell lagi sekali. Stop lossnya cukup di atas di sini aja, di bawah 618 ya. Karena ini rasanya sih nggak mungkin sampai nembus 618, kayaknya nggak mungkin. Karena power dari diri sini sangat besar sekali. Jadi kemungkinan trend line baru, apa kita punya trend line baru ya? Coba kita lihat dulu.
secara trendline baru. Kayaknya sini nggak ada sih. Oke, di sini ada ternyata. Tapi ini ujung banget sih. Ujung banget sih sebenarnya. Nggak kena juga. Udah lewat juga sebenarnya. Kalau dipaksakan trendline cuma nyari ujung-ujungnya aja bisa sih. Tapi dia terlalu dipaksakan sebenarnya. Dari sini ke sini, habis itu kena di sini, kemudian dia mantul naik lagi sekali. Kemungkinan dia bisa breakout trend lagi sekali deh pokoknya. Jadi patokan teman-teman bisa ada lagi satu ya. Ada lagi satu pada saat dia breakout trend line aja. Trend line ini breakout, tapi terjauh di sini. Stop lossnya nanti cukup di atas ini aja nanti. Ya, di sini stop lossnya. Di atas lagi dikit deh. Nah, biar dua perbandingannya seperti itu. Jadi itu tadi untuk GBP JPY. Berarti kita sudah memposisikan kita sebagai untuk menjadi seller di GBP JPY atau kita order short di GBP JPY. Karena untuk di minggu lalu kan kita kan masih bingung karena dia ada titik pertemuan tuh tadi ya di lingkaran biru tadi. Apakah dia akan bisa naik ataupun dia bisa akan turun seperti itu. Jadi karena dia sudah breakout itu ke bawah, kemungkinan dia akan bisa turun lagi seperti itu. Oke teman-teman. Jadi bisa saya katakan kalau di minggu lalu itu kita sudah cuan di Euro USD 60 pip, which is tuh ya it's fine 60 pip kan, nggak apa. Terus kalau di GBP USD kita cuan 150 pip, that's good. Untuk SAU USD kita kena stop loss lah daripada kita MC kan. Terus di Euro JPY kita spotting profit ataupun yang mau take profit kemarin silahkan nggak apa-apa. Dan untuk GBP JPY sebenarnya sudah ada order sell dari minggu lalu karena ada strategi breakout sebenarnya masih spotting profit. Terus kalau yang ketinggalan silahkan nanti pasang open posisi pada saat dia retrace naik sedikit seperti itu sampai ke Fibonacci 38,2 nya seperti itu. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa video market outlook pada kali ini, pada minggu kali ini. Semoga apa yang saya berikan di analisa-analisanya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga di sini saya tidak memaksakan teman-teman untuk mengikuti apa yang sudah saya trading plankan ataupun sudah saya analisa. Ini mohon jika sekiranya ini analisa saya berbeda dengan teman-teman itu tidak apa-apa karena setiap orang punya analisa sendiri-sendiri. Kalau tidak mau ikut pun tidak masalah, tidak apa-apa karena itu kembali ke teman-teman sendiri, style dari trading teman-teman itu seperti apa, seperti itu. Jadi kalau mau yang ingin request pairnya dibantu analisanya seperti apa itu teman-teman bisa langsung ke kolom komentar di bawah, langsung cek ataupun langsung ketik komentar di situ mau pair apa nanti dibahas di minggu depan, apakah ada pair oil ataupun pair BTC mungkin, Bitcoin dan sebagainya atau apa silahkan. Di sini kan saya hanya membantu aja untuk menganalisakan. Tapi secara umum saya hanya menganalisa 5 pair yang biasa saya berikan, yaitu ada Euro USD, GBP USD, SAU USD ataupun Gold, Euro JPY dan GBP JPY. Karena 5 pair ini yang biasanya orang-orang banyak trading seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe dan sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video market outlook minggu depan. Bye bye.